Hari ini saya mengikuti pelatihan dan pendidikan sertifikasi profesi mediator dengan subtema mediasi untuk perdamaian dan resolusi konflik, kerjasama antara FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya bersama Puraka, Pusat Hukum dan Resolusi Konflik. Nah, kalau berbicara tentang pelatihan dan pendidikan sertifikasi profesi mediator, kalau nggak bertanya langsung sama EO-nya Pak Jazali, nah, itu kurang pas ya. Jadi supaya Anda mengetahui tentang bagaimana pelatihan dan pendidikan sertifikasi mediator, harus bertanya langsung kepada beliau. Mumpung saya belum nanti dikasih kasus, jadi saya tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Sodiq. Ahmad Jazali. Ahmad Jazali. Saya kasih kasus dulu. Gini Pak Jazali, supaya kita lebih paham tentang pelatihan dan pendidikan sertifikasi profesi mediator, saya bertanya langsung kepada EO-nya supaya supaya subscriber Pak Kaji Sodik TV ini tahu bagaimana Pak Jazali. Ya, jadi mediator itu adalah juru damai. Jadi sesungguhnya kita membuat pelatihan bagaimana menjadi juru damai yang baik dan efektif. Oke. Karena ibaratkan dokter mau menyembuhkan orang sakit, kalau kita jadi mediator ini mendamaikan orang berkonflik. Mendamaikan orang berkonflik. Iya, jadi untuk mendamaikan orang berkonflik tentu butuh pengetahuan, butuh keterampilan, sehingga orang yang berkonflik jangan sampai dibantu tapi nambah konflik, ya kan? Para dokter jangan sampai mengobati tapi penyakitnya semakin parah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas dalam sehari-hari. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini saya berada di Bundaran Waru, Sidoarjo, dan saya akan menuju Hotel Grinsa Inn atau hotelnya UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi kampus UIN Sunan Ampel Surabaya itu memiliki hotel yang bernama Grinsa Inn yang berada di Juanda, Surabaya. Dan ini saya masih berada di Bundaran Waru Sidoarjo, dan ini sudah menuju ke flyover Waru Sidoarjo untuk menuju Hotel Grinsa Inn. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan saya menuju Hotel Grinsa Inn miliknya kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, supaya Anda mengetahui situasi dan kondisi terkini Hotel Grinsa Inn di
Juanda, Surabaya. Nah, ini kita masih berada di antrian flyover Waru Sidoarjo. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023. Saat ini saya menuju Hotel Grinsa Inn, kampus UIN Sunan Ampel Surabaya yang ada di Jalan Juanda, dalam rangka mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya dengan bekerja sama Puraka, salah satu organisasi yang melatih menjadi mediator. Jalanan sangat padat sekali, ya karena memang jalan di Waru Sidoarjo ini adalah jalan menuju Juanda, Bandara Juanda. Kemudian ada juga yang menuju Malang lewat sini, sehingga kalau jam segini ya, jam berapa ini, jam 11.41 itu sangat macet luar biasa. Ini sangat macetnya luar biasa ya. Dan kalau kita macet itu sebetulnya sangat bersyukur ya, kalau kita diberikan macet itu ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena macet itu sebetulnya sesuatu yang membuat positif bagi kita. Maka ucapkan alhamdulillah wa syukurillah diberikan macet, sehingga kita bisa zikir kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau kita membaca sholawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, apapun keadaanmu, apapun situasi dan kondisi, kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, maka hati kita tenang, hidup kita nyaman, kemudian kita tidak emosi ya di jalan, apalagi di kemacetan semacam ini. Dan kalau kita perjalanan, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi selalu kita perjalanan kemanapun, jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita tidak bisa membaca doa semacam itu tadi, ya kita membaca doa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa kita boleh. Ya contohnya, kalau kita tidak bisa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya maka kita membaca doa
dengan bahasa kita masing-masing aja, tidak apa-apa. Allah Maha mengetahui dan Allah mengabulkan doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka doamu aku kabulkan, kata Allah. Maka kalau kita tidak bisa membaca doa dengan bahasa Arab, ya kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Budal mulai selamat, begitu. Sahabat-sahabat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tunjukkan perjalanan menuju Hotel Grinsa Inn, UIN Sunan Ampel, Surabaya, lewat Bundaran Waru Sidoarjo dan kemudian lewat flyover Waru ini, supaya Anda semua mengetahui perjalanan menuju Hotel Grinsa Inn, sehingga yang belum mengetahui di mana letaknya Hotel Grinsa Inn, kampus UIN Sunan Ampel Surabaya yang ada di Juanda, sehingga bisa mengetahuinya dan sekaligus bisa mengetahui situasi dan kondisi jalanan Waru Sidoarjo di jam 11:45 ini. Ya, memang situasinya sangat padat sekali, tidak bisa diprediksi, karena apalagi Bundaran Waru Sidoarjo itu pintu masuknya orang ke Surabaya, ke Malang, ke Blitar itu. Jadi kalau pagi juga macet, siang macet, sore apalagi ketika jam 4 itu, jam 4 sore macetnya luar biasa, karena memang banyak orang pulang kerja, ya, jam-jam pulang kerja. Kalau kita bepergian, jangan lupa untuk memakai sabuk, ya, sabuknya dipakai karena kita mematuhi peraturan lalu lintas. Sahabat-sahabat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika macet semacam ini ya, ketika macet, gunakan untuk zikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau membaca tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, maka dalam kondisi macet pun kita bahagia, kita tenang. Kalau macetnya sudah luar biasa, gunakan membaca Al-Quran. Kalau macetnya masih bisa berjalan pelan-pelan semacam ini, ya gunakan zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi gunakan untuk zikir kepada Allah, sehingga di tengah-tengah kemacetan kita tidak emosi, kita masih terkendali, terkontrol, jiwa kita, sikap kita terkontrol dengan baik, karena kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca sholawat di tengah-tengah kemacetan ini. Mudah-mudahan Anda semua, saya doakan sehat walafiat, rezekinya lancar, barokah, bisa berangkat haji Mekah Madinah. Semoga yang menonton video ini tak dongakno kabeh sugih, kaya, rezekinya lancar, bisa berangkat haji Mekah Madinah. Amin, amin, Allahumma amin. Di depan ini, ini kenapa terjadi kemacetan? Ternyata ini ada minyak, ya, ada minyak yang jatuh ini, sehingga dibersihkan oleh pihak Pemkot Surabaya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah lolos dari kemacetannya.
Jadi dari Bundaran Waru kemudian kita naik ke flyover, kemudian kita menuju ke Aloha ini. Alhamdulillah situasi sudah lancar ya, karena memang tadi itu ada minyak goreng yang tumpah dan dibersihkan supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, ini kita sudah mendekati Aloha. Alhamdulillah di depan ini kita sudah sampai Aloha. Sebentar lagi ya, kurang 5 menit kita sampai di Aloha. Jadi setelah Aloha ini kita belok kiri ya. Kalau lurus ya bisa menuju Bandara Internasional Juanda. Nah, ini depan kita ini adalah Aloha. Nah, depan kita ini Aloha, kemudian belok kiri. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan ini ada pembatas. Ini adalah dalam rangka pembangunan flyover di Aloha sampai menuju Juanda. Nah ini ya, alhamdulillah Anda yang menonton video ini bisa mengetahui situasi terkini Aloha yang saat ini dalam rangka pembangunan flyover Aloha menuju Juanda. Dengan pembangunan ini untuk mengantisipasi kemacetan di Aloha. Alhamdulillah. Ini adalah jalanan Aloha menuju Bandara Internasional Juanda. Jadi yang belum tahu Aloha ya, dengan melihat video ini akan mengetahui situasi dan kondisi Aloha, yang mana saat ini masih dalam pengerjaan flyover. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat. Ucapkan alhamdulillah. Kita masih diberikan Allah sehat, itu rezeki dari Allah sehat itu, sehingga ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kita diberikan Allah mata masih bisa melihat, itu rezeki. Ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Ini adalah jalanan Aloha menuju Bandara Juanda, dan saat ini saya akan menuju Hotel Grinsa Inn miliknya kampus UIN Sunan Ampel Surabaya yang berada di Juanda ini. Nah, bagaimana menuju Hotel Grinsa Inn UIN Sunan Ampel Surabaya ini adalah kita melalui Aloha tadi, lurus, kemudian lurus ya sampai kita ketemu TNI Angkatan Laut ya. Sebentar kita akan tunjukkan ya.
Di sebelah kiri itu wisata kuliner Arum Dalu. Kalau di sebelah kanan itu adalah kantor wilayah agama Kemenak Jawa Timur. Nah, kita masih lurus ya. Kita masih lurus. Setelah kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur, kita lurus. Kemudian ini kita belok kiri ya. Di apa ini tulisannya Delta Mandala Semambung, kita belok kiri aja. Jadi setelah kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, kemudian lurus sedikit kita belok kiri, kemudian lurus lagi sampai ketemu Hotel Green Sain kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Kita lurus saja ya. Semoga yang menonton video ini, saya doakan sehat, rezekinya lancar, bisa berangkat haji Mekah Madinah, sehingga dengan menonton video ini Anda akan mengetahui situasi dan kondisi Hotel Green Sain, hotel miliknya kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, di hari ini Selasa 28 Februari 2023, sekaligus bisa mengetahui situasi dan kondisi jalanan Aloha menuju Juanda. Kalau Anda tadi jadi bisa setelah kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur atau kantor Kanwil Kemenak Jawa Timur tadi, atau bisa lewat ini Pangkalan TNI Angkatan Udara Mulyono ini, kemudian lurus saja. Sebentar lagi kita akan sampai Hotel Green Sain kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi kalau kampus UIN itu ada dua. Kampus UIN 1, kampus 1 UIN Sunan Ampel Surabaya itu berada di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya itu berada di Gunung Anyar Surabaya. Dan ini kalau Hotel Green Sain ini berada di Jalan Raya Juanda. Nah, ini kita sudah sampai di Hotel Green Sain ya. Kita belok kiri untuk mencari parkir. Kita mencari parkir dulu. Sampai ketemu parkirnya, ya penuh ini. Ya, kita ke sana aja parkirnya. Inilah Hotel Green Sain milik kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi yang belum mengetahui bisa mengetahui situasi dan kondisi Hotel Green Sain. Oke, kita parkir dulu ya. Ini alhamdulillah kita dapat parkiran satu. Alhamdulillah. Jadi saat ini kita sudah sampai di Hotel Green Sain miliknya kampus UIN Sunan Ampel Surabaya yang ada di Juanda. Alhamdulillah
Ayo kita turun dan ikuti saya terus ya sampai masuk ke dalam Hotel Grinsa Inn supaya Anda mengetahui kondisi di dalam Hotel Grinsa Inn. Ayo kita turun dulu dari mobil, ayo. Alhamdulillah saya sudah berada di Hotel Grinsa milik kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, dan selanjutnya ayo saya ajak ke dalam kampus, atau saya ajak masuk ke dalam Hotel Grinsa Inn milik kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Inilah situasi dan kondisi Hotel Grinsa Inn kampus UIN Sunan Ampel Surabaya yang ada di Jalan Juanda, Surabaya. Oke ya, ini kita masuk ke sini ya. Itu kalau itu pintu masuknya sekaligus pintu keluar, ada pos satpam dan ada ATM Bank PT-nya. Kalau masuknya ke sini. Yuk, kita masuk. Ini pintu masuknya, dan ini gedung dengan rahmat Allah, gedung Grinsa Inn yang dulu masih IAIN Sunan Ampel Surabaya diresmikan pada Jumat 9 Rabiul Akhir 1433 Hijriah atau 2 Maret 2012 masih. Oke, kita masuk ke dalam ya. Kita langsung di lobi. Ini lobi Hotel Grinsa Inn. Oke, Hotel Grinsa Inn. Kalau ke toiletnya ini, dan nanti kalau mau naik ke atas ada lift kanan kiri. Ini liftnya. Oke, kita menuju lantai 2. Yang mana saat ini saya mengikuti pelatihan mediator di Hotel Grinsa Inn kampus UIN Sunan Ampel Surabaya di lantai 2. Oke, kita naik lift dulu ya. Kita masuk. Oke, kita tombol lantai 2. Alhamdulillah, jadi kita menuju lantai 2. Menjual hadirun itu aja, kayak Alhamdulillah bisa mengikuti pelatihan mediator di Grinsa Inn Surabaya bersama Fisik Winsa dan Puraka. Ini waktunya jam istirahat guys, jadi saya makan dulu, nanti baru dilanjut ya. Ya, ini namanya Bu Eka, Bu Eka. Alhamdulillah. Bu Eka. Ini guys, saya mengikuti pelatihan dan pendidikan sertifikasi profesi mediator. Jadi diselenggarakan oleh Fisip UIN Sunan Ampel Surabaya bersama Puraka Pusat Hukum dan Resolusi Konflik. Jadi wah ini saya lagi di Grinsa ini guys.
bersama Bu Koordinator Bu Hajaratna dan Bu Kaprodi Sosiologi Bu Hajadwi. Halo guys. Nah ini, jadi saya di sini diciptakan menjadi mediator guys. Ya, jadi mediator ya akademisi, ya mediator, ya mubalik ini ya apa ini. Salah ladangnya nanti. Jadi saya terima kasih. Saya terima kasih Bu Wadek 2, Bu Haja Ani yang sudah memberikan kesempatan untuk menjadi mediator. Terima kasih ya Bu Ani ya. Selaku Wadek 2 yang memberikan fasilitas untuk pelatihan mediator. Nah, beliau Pak Zazali, kemudian Mas Iga dan Mbak Eka yang menjadi narasumber di pelatihan mediator ini. Ada Pak Kobit, Ustadz Kobit Kalap, Ketua Laboratorium Fisik Winsa, dan Kiai Suyuti yang punya pondok pesantren di Lamongan. Alhamdulillah guys, jadi ini masih istirahat ya. Saya bersama SDM yang luar biasa di FISIP ini. Ya, ini. Kita kesini ya. Bentar guys. Ya kita satu batang dulu lah Pak. Oke. Ayo kita satu batang dulu lah. Ayo. Alhamdulillah. Satu calon mediator. Ini karena diberikan kesempatan sama Bu Watik 1 menjadi mediator. Terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini adalah situasi dan kondisi Hotel Gensa Inn, guys. Kalau Anda belum mengetahui ya, saya tunjukkan ya. Nah ini ya, ini di lantai 2 ya. Dan ini tempat kita untuk ngopi, untuk apa? Nah ini mahasiswa mana? Visi. SMP. Ada acara juga ya? Iya. Di lantai 2. Oh lantai 5. Makanya di sini. Kok sama ya? Porsinya ini. Bungkusnya itu sama. Iya, berarti satu paket ini. Kok hijau. Tapi nggak ada tulisannya apa itu? Oke guys, kita satu batang dulu di sini guys. Oke ya. Hari ini saya mengikuti pelatihan dan pendidikan sertifikasi profesi mediator dengan subtema mediasi untuk perdamaian dan resolusi konflik, kerjasama antara FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya bersama Puraka, Pusat Hukum dan Resolusi Konflik. Nah, kalau berbicara tentang pelatihan dan pendidikan sertifikasi profesi mediator, kalau nggak bertanya langsung sama EO-nya Pak Jazali, nah, itu kurang pas ya. Jadi supaya Anda mengetahui tentang bagaimana pelatihan dan pendidikan sertifikasi mediator, harus bertanya langsung kepada beliau. Mumpung saya belum nanti dikasih kasus. Jadi saya tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Sodiq. Ahmad Zazali. Ahmad Zazali. Saya kasih kasus dulu. Gini Pak Jazali, Ya. supaya kita lebih paham tentang pelatihan dan pendidikan sertifikasi profesi mediator, saya bertanya langsung kepada EO-nya supaya supaya subscriber Pak Kaji Sodik TV ini tahu bagaimana Pak Jazali. Ya, jadi mediator itu adalah juru damai.
Jadi sesungguhnya kita membuat pelatihan bagaimana menjadi juru damai yang baik dan efektif. Oke. Karena ibaratkan dokter mau menyembuhkan orang sakit, Iya. kalau kita jadi mediator ini mendamaikan orang berkonflik. Mendamaikan orang berkonflik. Iya, jadi untuk mendamaikan orang berkonflik tentu butuh pengetahuan, butuh Iya. keterampilan, sehingga orang yang berkonflik jangan sampai dibantu tapi nambah konflik, ya kan? Oke. Para dokter jangan sampai mengobati tapi penyakitnya semakin parah. Oh.